Halo semuanya, kali ini kita akan melanjutkan membahas alur drama Korea Crash Landing on You episode 2. Setelah menyadari dia masih berada di Korea Utara, Seri tiba-tiba ditarik oleh Kapten Ri agar tidak bertemu dengan Letnan Cho. Ternyata saat itu mereka sedang berada di rumah dinas Kapten Ri. Artinya, sejauh Seri berjalan, dia justru pergi menuju ke desa permukiman militer di perbatasan Korea Utara dan Selatan. Demi keselamatannya karena tidak mengenal siapapun, Seri pura-pura senang dan bersyukur akhirnya Tuhan mempertemukannya lagi dengan Kapten Ri. Padahal dalam hatinya, Kapten Ri sedang berpikir apakah dia harus menghabisi warga Korea Selatan di depannya itu. Pagi harinya, para tetangga Kapten Ri beraktivitas seperti biasa. Ada yang melakukan barter barang, membuat kimchi bersama, juga anak-anak yang asik mencari capung dengan perangkap yang mereka buat. Sementara itu di rumah Kapten Ri, setelah semalaman, Seri baru sempat membersihkan wajahnya. Dia begitu kesulitan karena tidak mendapati wastafel di sana. Sedangkan di dapur, Kapten Ri sedang menyiapkan makanan, termasuk mie yang dia buat sendiri. Karena takut makanannya beracun, Seri berbohong dengan mengatakan, di budaya kami, tamu biasanya menawarkan suapan pertama untuk tuan rumah. Dengan khas wajahnya yang tanpa ekspresi, Kapten Ri tidak menerima suapan tersebut. Dia menegaskan tidak menaruh racun di dalam makanannya. Sekali lagi Seri menjelaskan dirinya bukanlah mata-mata dari selatan, melainkan orang terkenal dan putri konglomerat yang namanya sangat mudah dicari di internet. Sialnya, Kapten Ri justru berkata, aku tidak tertarik. Lagi pula kami tidak memiliki internet. Tidak berselang lama, Sersan Pyo datang ke rumah Kapten Ri. Dengan senang, dia memberitahu Kapten Ri tidak perlu cemas dengan wanita dari selatan kemarin, karena semalam ada wanita korban kecelakaan di Gunung Susok. Firasatnya mengatakan, korban meninggal tersebut adalah wanita dari selatan itu. Tentu saja yang dia maksud adalah Seri. Tanpa memberi kesempatan Kapten Ri untuk berbicara, dengan bangga Sersan Pyo berkata, jika aku keliru kau boleh penggal kepalaku. Tentu saja Sersan Pyo sangat terkejut mengapa wanita selatan yang dia maksud masih hidup, bahkan berada di dalam rumah Kapten Ri. Setelahnya, Kapten Ri kedatangan 3 anggotanya lagi yang hendak mengabari wanita yang kecelakaan di Gunung Susok kemungkinan adalah Seri. Namun, Eng Dong, Goang Bom, dan juga Jumok, tidak kalah terkejut mengetahui ternyata Seri berada di sana. Mereka kemudian berunding bagaimana agar Seri bisa kembali ke selatan tanpa diketahui oleh petugas badan keamanan. Karena jika badan keamanan mengetahui keberadaan Seri di utara, maka tim Kapten Ri harus menerima hukuman. Sialnya, Seri juga tidak bisa kembali ke selatan melalui hutan tempat pertama dia jatuh, karena wilayah tersebut sekarang dan beberapa bulan ke depan dijaga oleh tim tentara yang lain. Mereka terus berusaha berkomunikasi dengan banyak perbedaan kosakata. Beruntungnya ada Jumok sebagai translator karena dia banyak mengetahui kosakata selatan dari drama Korea yang ditontonnya selama ini. Pada akhirnya mereka menemukan solusi, yaitu 3 hari lagi diam-diam Seri harus naik kapal milik paman Jumok untuk diselundupkan ke selatan. Seri berharap bisa segera pulang karena harus menghadiri rapat pemegang saham grup Queens. Dia meminta maaf karena telah menyebabkan kesulitan tersebut. Namun, seakan tidak merasa bersalah, Seri justru langsung meminta agar bisa makan daging karena biasanya dia makan daging 2 kali dalam sehari. Tentu saja para tentara semakin dibuat kesal terutama Sersan Pyo yang sangat mudah tersulut emosi. Walau begitu, Seri tetap mendapatkan daging permintaannya karena Kapten Ri menyimpan daging di dalam tembikarnya. Seri sangat terpukau mengetahui daging yang disimpan di wadah garam tidak akan membusuk. Dia juga begitu terpukau ketika tahu walaupun tidak ada kulkas tapi orang desa memiliki gudang penyimpanan kimchi yang berada di bawah tanah. Sedangkan Eng Dong, dia sangat kagum dengan kompor briket yang dipakai Kapten Ri untuk membakar daging. Katanya, di kampung halamannya, mereka menggunakan daun kering dan rumput liar untuk membuat api. Seri justru kini merasa konyol. Mengapa hanya sebuah briket dianggap modern, padahal di rumahnya dia biasa menggunakan kompor dengan listrik dan juga gas. Karena para tentara tidak memiliki ponsel, Kapten Ri pun meminta agar Seri menggunakan telepon rumah jika ingin menghubunginya. Namun, ketika Kapten Ri sedang bekerja di markasnya, Seri justru terus-terusan menghubunginya, sekadar menanyakan sabun mandi, sampo, bahkan lilin dengan wewangian. Di rumah Kapten Ri, Seri merebus air panas untuk mandi, sesuai arahan Kapten Ri sebelumnya. Dia kemudian menggantung plastik di sekeliling ember air hangatnya untuk membuat sauna basah. Tentu saja dia tetap berusaha agar bisa mandi, walaupun sebenarnya tidak biasa mandi tanpa pancuran air. Setelah mengetahui korban kecelakaan di Gunung Susok adalah 3 pencuri artefak yang tempo hari dia tangkap, Kapten Ri pun mendatangi badan keamanan. Di sana dia bertemu Letnan Cho yang sedang bersama temannya yaitu Kolonel Senior Na. Saat itu Kolonel Senior Na menawari kopi instan selatan hasil sitaan dari warganya yang katanya rasanya sangat enak.
Jadi, mereka melarang warga mengonsumsi barang-barang dari selatan tersebut, namun mereka juga yang diam-diam menikmatinya. Dengan tegas Kapten Ri langsung mengatakan maksud kedatangannya, meminta izin untuk menginvestigasi kasus kecelakaan 3 pencuri artefak tersebut. Walaupun merasa kesal karena dihadapkan dengan junior yang lumayan pemberani, Letnan Cho tetap mempersilakan Kapten Ri, menyuruhnya agar datang langsung ke kantor pusat badan persidangan di Pyongyang. Setelah Kapten Ri pergi, mereka kemudian membicarakan tentang uang. Jadi, selain sebagai petugas arogan, Kolonel Senior Na dan Letnan Cho juga biasa menerima suap. Kali ini mereka akan menerima suap dari seseorang yang harus bersembunyi di Korea Utara setelah melakukan penipuan 1 miliar won. Tentu saja, secara kebetulan orang yang dimaksud adalah Gu Seung-jun si pencuri uang kakak kedua Yoon Seri. Seung-jun bahkan rela membayar $200.000 per bulan atau sekitar 2,8 miliar rupiah untuk bisa tinggal di Korea Utara dengan fasilitas mewah, juga pelayanan yang luar biasa. Setelah selesai mandi di waktu petang, Seri justru mendapati listrik tiba-tiba mati. Seri belum mengetahui jika menjelang malam memang dilakukan pemadaman listrik, dan akan dinyalakan lagi ketika hari hampir pagi. Tak berselang lama, masing-masing rumah mulai terang karena lilin dan lentera mereka, sedangkan di rumah kepala desa, dengan generator yang dibawa suaminya dari tempat kerja, diam-diam menyalakan lampu agar anaknya bisa mengerjakan PR. Setelahnya, kepala desa mendatangi rumah istri Kolonel Senior Na untuk membawakan makanan, dan justru mendapati para ibu-ibu sedang menonton TV karena diam-diam menyalakan generator dengan sepeda ontel di sana. Sementara itu, Seri yang belum menemukan alat penerang, ketakutan mengetahui di luar ada seseorang yang datang. Dia pun memiliki ide menyiapkan sebuah pot bunga, bersiap untuk memukul. Ternyata Kapten Ri lah yang datang untuk membawakan lilin sesuai permintaan Seri siang tadi. Sambil menangis karena masih syok, Seri mengatakan yang dia maksud bukanlah lilin biasa melainkan lilin aromaterapi. Namun Seri justru terus menangis karena bersedih dan bingung, situasi apa yang sebenarnya sedang dia hadapi. Bayangkan saja, harimu yang biasa bergelut dengan bisnis dan pekerjaan di kota besar Seoul, tiba-tiba terbangun di Korea Utara dengan situasi yang serba sulit bahkan sama sekali tidak mendapati koneksi internet di sana. Dengan senang hati, Kapten Ri bersedia mendengarkan semua keluhan Seri termasuk kekhawatirannya tentang harga sahamnya yang kemungkinan terus menurun, walaupun hal itu sama sekali tidak penting bagi Kapten Ri. Dia pun menenangkan Seri dengan berkata, "Aku yakin segalanya akan baik-baik saja." Kapten Ri pun pergi karena harus mengejar kereta agar besok bisa sampai di Pyongyang, ibu kota Korea Utara. Seri kemudian mengecek barang-barang yang dibawa oleh Kapten Ri untuknya. Semuanya merupakan produk Korea Selatan yaitu body care, skin care, maupun hair care. Semua barang itu Kapten Ri dapatkan ketika siang tadi dia pergi ke pasar. Ternyata, para penjual terbiasa diam-diam menjual produk selatan dengan cara disembunyikan agar tidak terlihat oleh petugas jika sewaktu-waktu melakukan patroli. Seri bahkan dibelikan bra walaupun ukurannya salah, juga, obat untuk luka lututnya akibat jatuh di hutan tempo hari. Suatu pagi, Seri terbangun di kasurnya. Dia benar-benar senang ternyata Korea Utara yang dia alami hanyalah mimpi buruk. Namun dia terkejut mengapa ada foto Kim Il-sung dan Kim Jong-il terpampang di sana. Semua barang mulai menghilang, dan pagi itu Seri terbangun di rumah Kapten Ri. Tentu saja Korea Utara benar-benar nyata baginya. Sedangkan di Pyongyang, kita disuguhi pemandangan ibu kota dengan masyarakat yang ramai beraktivitas. Kapten Ri pun sampai di Pyongyang hendak menyelidiki kasus kecelakaan 3 pencuri artefak. Namun beberapa petugas dari badan persidangan justru membawanya paksa, memberitahu Kapten Ri lah yang seharusnya diselidiki. Dia pun dibawa ke ruangan interogasi dan didudukkan di sebuah kursi setrum. Petugas yang cukup arogan di sana tentu melakukan hal tersebut atas informasi dari Letnan Cho. Dia bahkan berkata Kapten Ri telah melakukan kejahatan karena menuduh 3 orang sebagai pencuri artefak padahal tidak memiliki bukti. Tak berselang lama, seorang atasan berpangkat jenderal penasaran siapakah orang yang sedang diinterogasi. Dengan cepat Jenderal Go Myong-sok masuk ke ruangan interogasi dan memarahi bawahannya. Petugas itu sangat terkejut mengapa atasannya sangat mengenal Kapten Ri. Setelah Kapten Ri keluar, Jenderal Go memberitahu jika Ri Jong-hyuk adalah putra Direktur Biro Politik Umum. Walaupun bertugas di daerah perbatasan terpencil, Kapten Ri bukanlah orang sembarangan. Setelahnya, dengan sangat marah petugas dari badan persidangan tadi langsung menghubungi Letnan Cho dan memberitahu jika Kapten Ri merupakan putra dari orang penting di Korea Utara. Petugas tersebut berkata, Ri Jong-hyuk adalah adik dari petugas Ri Mu-hyuk. Tentu nama itu tidak asing bagi Letnan Cho. Di masa lalu, Ri Mu-hyuk adalah sahabatnya. Mu-hyuk bahkan pernah memperkenalkan adiknya yang tak lain adalah Ri Jong-hyuk kepada Letnan Cho. Namun kini Ri Mu-hyuk sudah meninggal karena kecelakaan yang dialaminya beberapa tahun lalu. Kini, Jemok semakin dekat dengan Seri. Tentu saja karena Seri berkata dia kenal dengan banyak pemain drakor yang Jemok tonton selama ini. Bahkan katanya, dia bertetangga dengan pemain drakor Stairway to Heaven.
Malam harinya, Kapten Ri berkata kepada Jenderal Go jika dia hendak menyelidiki kendaraan yang menyebabkan kecelakaan 3 pencuri artefak di Gunung Susok. Dia curiga, mengapa banyak kecelakaan yang terjadi beberapa tahun terakhir selalu karena hal yang sama, yaitu disebabkan oleh truk KAMAZ buatan Rusia. Jenderal Go juga tidak bisa menghentikan Kapten Ri, tentu saja karena di masa lalu, kakak Ri Jong-hyuk juga mengalami kecelakaan karena disebabkan oleh truk KAMAZ asal Rusia tersebut. Tak berselang lama, Sersan Pyo menghubungi Kapten Ri, memberitahu jika malam itu juga Letnan Cho akan memeriksa acak rumah-rumah di permukiman militer. Untuk mengejar waktu, Kapten Ri pun meminjam mobil Jenderal Go untuk pulang ke desa. Dengan kecepatan penuh, dia dibukakan jalan oleh petugas lalu lintas hingga semua mobil di sana minggir agar Kapten Ri bisa menerobos lampu merah. Tentu saja karena dia menggunakan mobil dengan plat 729 di mana semua warga negara mengetahui, hanya pejabat tinggi negara yang memakai plat tersebut. Sementara itu, kepala desa yang biasa dipanggil Kemerat Wolsuk sudah mulai melakukan inspeksi rumah. Saat itu seorang warga kedapatan memiliki penanak nasi dari selatan yang bisa berbicara ketika nasi matang. Tentu kepemilikan tersebut sangat dilarang karena menyalahi aturan. Namun, sebagai sesama ibu rumah tangga, Wolsuk pun menyembunyikan penanak nasi itu dari petugas lain. Di rumah selanjutnya, mereka tidak bisa mentoleransi seorang suami yang membawa selingkuhannya ke rumah, padahal istrinya sedang pergi barter barang untuk mencukupi kebutuhan harian mereka. Setelahnya, Letnan Cho yang sudah datang pun memaksa masuk ke rumah Kapten Ri yang sedang tidak berpenghuni. Dari foto yang dipajang, dia pun mendapatkan konfirmasi jika Ri Jong-hyuk benar-benar adik dari Ri Mu-hyuk. Tak hanya itu, mereka juga berhasil menemukan Seri yang sedang bersembunyi di gudang kimchi bawah tanah. Dia pun dibawa keluar rumah. Para warga berkumpul karena mereka baru pertama kali melihat Seri yang sengaja tidak pernah keluar rumah. Di waktu yang sama, fokus mereka teralihkan. Mengapa ada mobil plat 729 datang ke desa mereka? Orang-orang semakin terkejut karena Kapten Ri lah pengendara mobil tersebut. Kapten Ri pun berkata kepada Letnan Cho, mohon singkirkan senjatamu dari tunanganku. Tentu saja semua orang terkejut, ternyata selama ini Kapten Ri memiliki tunangan yang disembunyikan di rumahnya. Dan Crash Landing on You episode 2 pun selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update episode selanjutnya. Juga, terima kasih buat kamu yang sudah menonton.